bagi program Istiqlal, Kiai Nasaruddin dipergunakan. Ini artinya di-using gitu ya Mas Irsu. Oh, jadi imam besar Masjid Istiqlal ini dipergunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menetralkan wajah penjajah Israel atas Palestina. Jadi ini jelas ya. Kiai Nasaruddin dipergunakan dalam beberapa acara EJC untuk menetralkan wajah penjajahan Israel atas Palestina. Ya Allah. Palestina. Jadi untuk supaya terlihat smooth penjajahan tersebut, supaya kalau selama ini kita menganggap bahwa ini sebagai genosida begitu, brutal, sadis begitu ya, supaya terlihat berwajah lebih friendly begitu. Saya rasa sedemikian. Tapi ada bukti-buktinya nggak itu Kiai Nasaruddin itu berkunjung ke Amerika? Iya benar nih pertanyaannya. Ada buktinya nggak? Jangan sampai ini hanya tuduhan kosong doang ya. Tanya kalau ada kegiatan gini kan dimuat di jurnal mereka untuk disebarluaskan dan sebagainya gitu Mbak Agi. Iya, akhirnya kita bisa melihat Mas Irsu, apalagi ada petunjuk seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar pembahasan Imam Besar Masjid Istiqlal yang setelah saya mengikuti beritanya beberapa hari belakangan ini atau beberapa bulan belakangan ini benar-benar mengkhawatirkan. Saya harap kedepannya ada pembenahan serius dari pihak pemerintah. Kalau memang nggak bisa dibenahi ya pihak-pihak yang menjadi problem di Masjid Istiqlal ya harusnya dicopot aja. Karena ini udah terlalu jauh penyimpangannya dan sudah banyak jejak-jejaknya yang bisa kita temukan. Bahkan kedua wartawan senior di Indonesia yaitu Ibu Agita Beta dan Pak Hesbuno Arif ini membongkar siapa sebenarnya Imam Besar Masjid Istiqlal dan bagaimana kedekatannya dengan pihak Israel yang menggenosida umat Islam di Palestina. Untuk lebih jelasnya langsung aja ya, coba kita simak ini dua wartawan senior Indonesia membeberkan siapa sebenarnya Imam Besar Masjid Istiqlal dan bagaimana kedekatannya dengan Yahudi penjajah umat Islam Palestina. Ini benar-benar mengejutkan sekali teman-teman ya. Sebenarnya videonya panjang ya, sekitar durasi 30 menitan, tapi saya reaksi hanya sebagian saja. Kalau saya tampilkan semua, bukan reaksi namanya, melainkan reupload ya. Jadi kita akan reaksi sedikit saja. Langsung aja saya putarkan dulu videonya. Dan dia juga mengatakan seperti ini Mas Irsu, EJC inilah yang dulu mengundang Kiai Haji Yahya Stakuf bertemu Benyamin Netanyahu, berarti tahun 2018 itu. Ya, jadi memang pernah ya ada pertemuan Pak Yahya Stakuf dengan pihak Yahudi Israel ya, begitu juga dengan Pak Gus Dur juga pernah ke sana. Ternyata yang mengundang sama organisasinya, yaitu organisasi Yahudi yang ada di Indonesia. Tuh, bahkan jauh sebelumnya juga Gus Dur ke Israel diberi penghargaan. Intinya mereka sekarang ini all out mengambil hati orang Islam agar menerima Israel dan covernya adalah dialog antar agama. Dan yang menarik lagi, ini Samsi Ali mengungkap seperti ini Mas Hersu. Samsi Ali menuturkan sekitar bulan Desember 2023, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar diundang EJC selama sebulanan di Amerika Serikat. Menurutnya, walaupun mengkampanyekan program-program dari Republik Indonesia termasuk beasiswa S2 dan S3 bagi program Istiqlal, Kiai Nasaruddin dipergunakan. Ini artinya di-using gitu ya Mas Irsu. Oh, jadi Imam Besar Masjid Istiqlal ini dipergunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menetralkan wajah penjajah Israel atas Palestina. Jadi ini jelas ya. Kiai Nasaruddin dipergunakan dalam beberapa acara EJC untuk menetralkan wajah penjajahan Israel atas Palestina. Ya Allah. Palestina. Jadi untuk supaya terlihat smooth penjajahan tersebut, supaya kalau selama ini kita menganggap bahwa ini sebagai genosida begitu, brutal, sadis begitu ya, supaya terlihat berwajah lebih friendly begitu. Saya rasa sedemikian. Dan dia mengatakan, saya bisa menulis banyak karena kalau bicara Yahudi ini saya bukan hilawakhola, katanya. Jadi maksudnya hilawakhola itu adalah katanya, bukan seperti itu. Tapi saya tahu dari first hand, bergaul dengan mereka. Saya kalau dialog antar agama tidak akan tanggung-tanggung, namun kalau sudah sampai kepada kejujuran dan kemanusiaan, saya punya sikap. Itu kata Imam Samsi Ali, Mas Herso. Tapi ada bukti-buktinya nggak Kiai Nasaruddin itu berkunjung ke Amerika? Iya benar nih pertanyaannya. Ada buktinya nggak? Jangan sampai ini hanya tuduhan kosong doang ya. Tanya kalau ada kegiatan gini kan dimuat di jurnal mereka untuk disebarluaskan dan sebagainya gitu Mbak Agi.
Iya, iya. Akhirnya kita bisa melihat Mas Irsu, apalagi ada petunjuk seperti ini. Sana ada petunjuk bahwa ini dimuat di EJC begitu. Tapi setelah kita buka di EJC sendiri, ternyata baru dimuat itu pada tanggal 1 Maret 2024, Mas Irsu. Jadi pending ada ya. memang ya. Oh, ini medianya Yahudi ya. Jadi memang pernah memberitakan kedatangan imam besar Masjid Istiqlal ke tempat mereka, tempatnya orang Yahudi. Itu pada tanggal 1 Maret 2024, Mas Hersu. Jadi pending ada ya. memang ya. Memang ada dan itu panjang sekali Mas Hersu. Dan walaupun panjang tapi menarik ya. Coba kita baca saja. Jadi di situ ditulis sebagai judulnya yaitu Respected Indonesian Religious Leader completes 6-week fellowship in interfaith dialogue. Jadi kita bisa terjemahkan bebasnya, pemimpin agama Indonesia yang terhormat menyelesaikan beasiswa 6 minggu dalam dialog antar agama studi Judaism atau Jadi Pak Nazaruddin Umar atau Imam Besar Masjid Istiqlal mendapatkan beasiswa selama 6 minggu belajar di Yahudi, teman-teman. Ya Allah, dapat beasiswa, ya saya rasa bukan cuma beasiswanya yang dia dapat ya, mungkin ya, dugaan saya ya pasti ada hal-hal lainnya seperti kalau bahasa kita di Indonesia amplop tebal lah begitu. Dan tulisannya adalah tentang Kiai Haji Nasaruddin Umar yang mendapatkan beasiswa selama 6 pekan oleh EJC di Amerika Serikat tersebut. Ini kan ini membagongkan kalau kata anak sekarang, sementara dia tadi yang dijaga mungkin dia gitu. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi kunjungan dari 5 orang anak muda NU ini ke Israel, dan ini mereka tidak tutup-tutupi loh, karena ini kan dimuat di akun media sosialnya, terutama Zainal Ma'arif ini ya Mbak Agi ya. Zainal Ma'arif memuatnya di akun media sosialnya ini, tapi kemudian karena diributkan jadi membuka tabir lebih jauh ya, kita bisa membongkar adanya jaringan Yahudi di Indonesia yang sudah merangsak ke mana-mana itu ya, Bang. Jadi ini terbongkarnya mulai dari 5 kader NU yang viral berangkat di sana setelah ditelusuri oleh 2 wartawan senior di Indonesia. Terungkap juga Imam Besar Masjid Istiqlal juga punya hubungan erat dengan Yahudi Israel, teman-teman. Bahkan sampai ke Masjid Istiqlal. Ini kan luar biasa sekali. Jadi yang ditarget 2 dong ya, NU, kemudian juga jaringan dan Masjid Istiqlal. Ini 2 ya yang ditarget, NU dengan Imam Besar Masjid Istiqlal atau Masjid Istiqlalnya sendiri. Jadi dan kalau saya menyimak tadi yang Anda bacakan dari AJC, yang mereka sangat bangga sekali dengan hasil pencapaian itu, bisa penetrasi di Istiqlal tadi ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya AJC ini kelihatannya memang dia menarget ya individu tertentu atau dari kelompok organisasi tertentu, terutama tentu saja kalau Indonesia ini dari kalangan Islam ya, Mbak Agi, karena penentang kan Indonesia ini bukan hanya sebagai negara yang menentang Israel, tetapi juga mayoritas penduduknya kan menentang Israel. Jadi dan kalau kita bicara yang menentang, mayoritas menentang itu juga pasti dipastikan umat Islam gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Pak Nazaruddin Umar ini menyadari atau tidak bahwa dia saya tidak akan menyatakan dia di-using atau tapi coba di-using lah, dipastikan begitulah ya, karena kan mereka pasti mereka punya target sendiri juga gitu. Ya, ini jadi pertanyaan ya, apakah Pak Imam Besar Masjid Istiqlal ini sadar bahwa dirinya dimanfaatkan oleh pihak Yahudi? Atau bagaimana? Atau memang ya sadar tapi memang ada motivasi lain di balik itu ya, bisa berupa uang dan lain sebagainya. Coba kita simak nih penjelasannya. Nah ini apakah itu semata-mata karena beliau ini sebagai seorang scholar gitu punya ketertarikan untuk mempelajari soal Yudaisme ini, atau nah ini kan juga suka sering abu-abu wilayahnya ya. Yang seperti ini kan kita kemudian sering juga bertanya-tanya bagaimana dengan keluarganya begitu, tahu atau tidak, support atau tidak dengan keadaan seperti ini. Tapi kalau kita melihat gambar yang diunggah oleh AJC, American Jewish Committee tersebut, ternyata memang terlihat istri dari Pak Nasaruddin Umar ini juga ikut ke Amerika, walaupun mungkin dia tidak mengikuti fellowship-nya begitu ya Mas Hersu. Tapi dari gambarnya kita bisa melihat bahwa Halimatul Utmah begitu namanya ini ada di sebelah dari Pak Umar begitu ya. Artinya ini memang kunjungan yang fasilitas penuh lah kalau kita melihat seperti ini ya Mas. Jelas lah, ini fasilitas penuh karena sampai istrinya pun juga hadir ke sana ya.
Itu bahkan dari keluarga dalam hal ini pasangan begitu juga difasilitasi begitu. Nah kalau kita sebagai wartawan kan kita juga pernah mengikuti hal seperti ini tapi tidak ada hubungannya dengan Israel. Seperti misalnya kita mendapatkan beasiswa semacam short course begitu ya, hanya 2 pekan atau bulan, sering kan Mas Hersu. Dan kita tahulah yang seperti itu kita tidak hanya difasilitasi itu, kita juga difasilitasi jalan-jalan supaya kita tidak jenuh begitu kan. Kita juga ada goodie bag lah yang juga oleh-oleh kita bawa pulang, kita mendapatkan uang saku. Bahkan uang gitu. saku ya. Ya jelas ya, pasti ada pemberian-pemberian dari pihak Israel kepada Imam Besar Masjid Istiqlal. Nggak mungkin cuman sekedar hadir ke sana, dapat beasiswa ke sana. Ya pasti ada hal besar lainnya di balik itu teman-teman ya. Ya. Oke, saya kira ini perlu ada penjelasan dari Pak Profesor Nazarudin Umar ya. Jangan kemudian menyebut dia tidak tahu menahu ya, karena ternyata ya harus ada penjelasan, jangan hanya mengatakan ya enggak tahu kok, tanya saya, kan begitu. Hal sebelumnya udah pernah terjadi gitu. Dan itu di bawah kepemimpinan Pak Nazarudin ya. Kalau tidak salah ini bulan Ramadan yang lalu atau ya ketika rame-rame soal boykot makanan produk-produk Israel, kalau nggak salah yang mendukung Israel kan pernah ada yang rame-rame, saya lupa ya, MUI atau di Masjid Istiqlal yang kemudian buka puasanya memakai disponsori oleh McD, Pak. Padahal McD ini kan termasuk di boykot itu. Iya, ketika itu memang ramai. Sekarang juga Mas Hersu itu muncul lagi. Oh, muncul lagi. Mas Hersu muncul lagi. Itulah kenapa dulu di Istiqlal kemudian ada makanan-makanan yang ketika itu diboikot malah diberikan kepada jamaah untuk berbuka puasa, begitu kan? Dan ketika itu memang ada permintaan maaf begitu kepada dari yang menyalurkan, bahwa mereka mengatakan bahwa tidak tahu, dan kemudian juga tidak tahu bahwa makanan itu yang disalurkan ke Istiqlal begitu. Ketika itu sudah banyak yang membantah, masa sih tidak tahu, itu sangat-sangat viral kan, produk-produk itu setiap hari ada di medsosnya para netizen Indonesia begitu kan Mas Hersu. Jadi ya itu sekarang muncul lagi setelah ada kejadian ini. Ya, oke. Intinya apa yang mereka lakukan itu adalah ingin menormalisasi penjajahan mereka terhadap umat Islam Palestina. Jadi mereka ingin mencitrakan bahwa genosida yang mereka lakukan kepada umat Islam Palestina itu bukanlah suatu kejahatan yang besar, melainkan hal yang wajar-wajar saja. Strategi yang mereka lakukan ialah merangkul oknum-oknum tokoh agama Islam di Indonesia, baik itu dari kalangan imam besar sebuah masjid atau dari ormas-ormas Islam tertentu di Indonesia yang sangat besar sekali. Ya kita buka aja lah ya, karena memang sudah diberitakan juga oleh media-media. Ya contohnya seperti oknum dari NU kan juga sudah ada yang ketahuan. Bahkan oknum dari MUI pun juga sudah ada yang kepergok nih, bekerja sama dengan Yahudi Israel. Dan selanjutnya yang ketahuan juga Imam Besar Masjidil Istiqlal. Rakyat biasa seperti kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan ini teman-teman ya, karena problem ini semestinya ditangani oleh pihak pemerintah, terkhusus Menteri Agama yang ada di Indonesia. Tapi ya kita bisa lihat bagaimana Menteri Agama kita juga ya membagongkan. Namun setidaknya walaupun kita sebagai rakyat Indonesia, rakyat biasa di negara kita tidak bisa menyelesaikan ini, setidaknya kita bisa mengedukasi kepada masyarakat dengan siapa kita harus waspada, dengan gerakan-gerakan siapa yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai salah berkelompok, jangan sampai salah memilih tempat untuk belajar agama. Di Indonesia tidak semua ulama benar-benar memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Bahkan secara nyata dan jelas di Indonesia tidak semua ulama yang pro terhadap Palestina. Semoga video ini bisa membukakan pikiran kita untuk lebih tercerahkan lagi, berhati-hati ke depannya. Jangan sampai kita terjerumus juga. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.